Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Twediana Budi Hapsari dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas virtual ini. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok 9, yakni saya sendiri Anis Firutunisa, Jihan Anjani Putri, dan Abdurrahman Arafi Hendarwan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model Gepner. Selanjutnya, untuk submateri pertama akan saya jelaskan sendiri. Oke, untuk materi pertama yaitu definisi model Gepner. Model Gepner adalah suatu proses di mana seseorang, komunikator atau komunikan, mempersepsikan suatu objek peristiwa atau bereaksi dalam suatu situasi dengan menggunakan alat atau saluran tertentu agar sesuatu yang disampaikan itu menjadi ada dalam bentuk dan konteks tertentu. Model Gepner memperlihatkan proses komunikasi dan menghasilkan pengaruh timbal balik antar manusia dengan media ataupun antar manusia sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian model Gepner. Model komunikasi yang dikemukakan Gepner hampir sama bentuknya dengan model Lasswell, tapi prosesnya lebih kompleks karena melibatkan elemen-elemen komunikasi yang lebih banyak. Cakupan penelitian Gepner meliputi penelitian komunikator dan khalayak, penelitian persepsi dan teori, pengukuran efektivitas, penelitian tentang situasi sosial dan fisik, saluran media, fasilitas komunikasi, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk submateri kedua akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Anjani Putri. Kepada Saudari Jihan Anjani Putri, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model Gepner memperlihatkan proses komunikasi yang menghasilkan pengaruh timbal balik antar manusia dan media ataupun antar manusia sendiri. Dari sekian banyaknya ruang lingkup penelitian yang ditawarkan Gepner, penelitian tentang persepsi menarik untuk dikaji karena diperhatikan sebab-sebab perbedaan pengertian dan interpretasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu antara lain hubungan antara suatu kejadian dan hidup serta pengalaman komunikan, proses psikologis yang terjadi dalam proses interpretasi, dan saluran komunikasi, apakah melalui media ataukah secara langsung. Sebagaimana diketahui bahwa proses komunikasi pada dasarnya adalah ingin mewujudkan sesuatu, maka tujuan komunikator harus sama dengan keinginan komunikan, sehingga terjadi overlapping of interest atau perimpitan keinginan. Ada kalanya suatu event diterima dari banyak komunikator. Hal ini menyebabkan ada akibat yang bercampur yang nantinya akan memberi feedback yang berbeda-beda. Model komunikasi yang dibuat Gepner ada dua, yaitu model verbal dan model gambar. Model komunikasi verbal yang dikembangkan Gepner mencakup unsur-unsur yaitu sebagai berikut. Someone, yaitu komunikator dan komunikan, objek, peristiwa, perceives, persepsi, and reaksi in a situation, situasi fisik atau psikologis atau sosial, through some means, saluran atau media, to make a viable material, untuk distribusi atau administrasi, in some form, bentuk, struktur, pola, and context, konteks atau setting, if some consequences, yaitu akibat dan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdurrahman Arafi.
Model verbal Gärtner adalah sebagai berikut. Seseorang atau sumber komunikator mempersepsi suatu kejadian dan bereaksi dalam suatu situasi melalui suatu alat seperti media, rekayasa fisik, statistik, dan kelembagaan untuk distribusi dan kontrol, untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk dan konteks yang mengandung isi yang mempunyai konsekuensi. M atau manusia atau mesin, suatu atau bentuk, S atau bentuk, E atau peristiwa, S1 persepsi, E2 isi. Model gambar yang dibuat Gärtner menjelaskan bahwa proses komunikasi diawali dengan suatu tindakan pemahaman persepsi. Model gambar diawali dengan munculnya persepsi, tapi persepsi tidak akan muncul bila tidak ada peristiwa, maka tidak akan muncul persepsi, maka akan terjadi komunikasi. Dimensi pendekatan Gärtner terhadap persepsi ini dilukis melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan transaksional. Satu pendekatan transaksional, S1 semata-mata dianggap sebagai fungsi asumsi, pandangan, pengalaman, dan faktor lain yang berkaitan dengan pengalaman si M. Seperti apa S1 bagi si M tergantung faktor yang ada di dalam diri M sendiri. 2. Pendekatan psikopsikal. E itu sendiri merupakan faktor penting yang menimbulkan persepsi yang jelas dan akurat dalam kondisi yang menguntungkan. Bagaimana pemahaman M milih konteksnya serta ketersediaan E. Contoh aplikasi model Gärtner dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika seorang reporter dan rekannya sedang meliputi suatu peristiwa yang langsung ditayangkan ke publik melalui media massa. 2. Presentasi suatu kontes. Nah, demikian penjelasan dari kami tentang model Gärtner. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.